Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental mingguan yang berlaku pada minggu ini dari tanggal 10 sampai 14 Juli 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Dan sekaligus bagi yang ingin mengetahui pembahasan mengenai NFP pada minggu lalu. Oke, kita langsung aja lihat apa yang terjadi di minggu lalu ya. Di minggu lalu dari hari Senin kita tidak ada yang begitu signifikan, dan juga hari Senin minggu lalu itu kan market Amerika setengah hari ya. Walaupun ada dampak dari ISM manufacturing PMI di sini yang hasilnya itu masih stay di bawah 50 ya kan. Lebih tepatnya turun menjadi angka 46. Sedangkan untuk dari segi hari Selasa untuk suku bunga di Aussie ya, untuk di Aussie saat ini suku bunganya tidak dinaikkan, masih di stay 4,1% sesuai data yang sebelumnya, karena untuk saat ini RBA bisa dibilang menunggu ya, menunggu hasil yang lebih konkret ataupun menunggu hasil daripada data yang akan dikeluarkan nanti pada saat data mengenai inflasi, lalu juga tingkat pengangguran, lalu juga tingkat inflasi inti dan inflasi biasa seperti itu ya. Dan kalau dilihat juga untuk RBA sendiri memang saat ini belum mau menaikkan suku bunganya ya. Untuk saat ini memang belum mau menaikkan suku bunganya karena ya kayak tadi, menunggu data inflasinya tuh seberapa, apakah masih tinggi atau sudah mulai perlahan-lahan turun seperti itu ya. Jadi hari Selasa kemarin kita cuma ada berita mengenai RBA karena di tanggal 4 Juli kemarin itu merupakan hari kemerdekaan dari Amerika Serikat. Lalu di hari Rabu minggu lalu ya ada OPEC meeting ya. OPEC meetingnya tidak terlalu membahas yang signifikan banget. Lalu ada FOMC meeting minutes ya. FOMC meeting minutes di sini kembali lagi membahas tentang suku bunga, target inflasi dan sebagainya, seperti itulah ya. Lalu di hari Kamis juga di malam harinya kita dikejutkan dengan data mengenai ADP ya, ADP non-farm employment change, yang dimana hasilnya itu sebanyak 100% kenaikan. Itu data sebelumnya adalah 267, data yang keluar adalah 497. Itulah kalau kenapa kita lihat di hari Kamis ya. Di hari Kamis itu untuk indeks dolar mengalami penguatan cukup signifikan awalnya. Cukup signifikan di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini di jam 19.00 pada saat berita ini keluar, indeks dolar mengalami penguatan sangat signifikan banget. Walaupun pada akhirnya itu bergerak turun. Karena kalau kita lihat tingkat pengangguran di sini itu mengalami kenaikan dari yang sebelumnya 236.000 naik menjadi 248.000. Ya, walaupun tidak begitu banyak banget kenaikannya, tapi jumlah orang yang mengklaim menganggur naik, intinya seperti itu. Lalu untuk di malam harinya lagi kita dikejutkan dengan hasil yang mix dari segi ISM Services PMI yang naik secara signifikan dari 50,3 ke 53,9 ya kan. Lalu untuk JOLTS job opening ataupun lowongan pekerjaan JOLTS yang dibuka itu mengalami penurunan dari 10,3 juta turun ke 9,8 juta. Itulah yang menyebabkan hasil DXY ataupun indeks dolar 1 jam ataupun 2 jam selanjutnya itu bergerak tidak jelas ya. Awalnya kita dikejutkan dengan data ADP yang sangat luar biasa besar. Kemudian di ending sesi hari Kamis kita ditutup dengan JOLTS yang hasilnya di bawah ekspektasi. Terkecuali misalnya JOLTS kemarin ini hasilnya di atas 10,3, maka kita pasti akan melihat indeks dolar yang sangat luar biasa tinggi seperti itu. Tapi kenyataannya tidak. Lalu di hari Jumat kita ada data NFP. Tapi sebelum kita ke NFP, kita lihat dulu dari segi Kanada. Untuk dari Kanada sendiri, jumlah orang yang bekerja, perubahan jumlah orang yang bekerja itu naik dari minus 17.000 ke 50.000, hampir 60.000 di sini ya. Which is good. Tetapi permasalahannya adalah
jumlah orang yang bekerja di sini berbanding terbalik dengan jumlah orang yang menganggur. Ya, jumlah orang yang menganggur kemarin itu adalah sebanyak 5,2%. Dan sekarang untuk data yang keluar kemarin hari Jumat, jumlah orang yang menganggur di Kanada ataupun tingkat penganggurannya adalah sebanyak 5,4%. Ini berbanding terbalik dengan ini. Ini berbanding terbalik nih. Biasanya sih kalau secara tenaga kerjanya banyak ya, ataupun jumlah tenaga kerjanya meningkat, pastikan jumlah orang yang menganggur turun. Ini mengalami keterbalikan ya. Jumlah orang yang menganggur itu meningkat, tapi jumlah orang yang bekerja juga tinggi. Nah, itu agak sedikit worry untuk di Kanada kemarin ya. Dan ternyata untuk dari segi Kanada kemarin, orang lebih memperhatikan unemployment rate-nya di sini. Dari 5,2 naik ke 5,4, berarti naik 0,2, lumayan gitu. Ya. Lalu selanjutnya kita akan bahas NFP. NFP di sini datanya direvisi turun ya. Bagi teman-teman yang kepo ya, dalam artian kenapa kemarin kita mengalami pergerakan NFP yang sedikit brutalnya kenapa, kita lihat ya di 30 menit ya. Kita lihat 30 menit pertama harga dari DXY itu ditekan turun, walaupun 30 menit kemudian harga ditekan naik. Harga itu dibanting ke atas bawah dengan cukup signifikan ya. Dan jika teman-teman lihat di pair yang lain termasuk gold ya, nanti akan kita bahas analisa goldnya. Untuk gold sendiri kita lihat bahwa pergerakannya itu sangat choppy, volatile banget. Tidak hanya di gold, hampir di semua pair, di Euro USD ya, GBP, Aussie, New Zealand, silver bahkan, lalu USD Yen, USD CAD, semuanya seperti itu ya. Jadi kenapa hasilnya ataupun kenapa pergerakannya kemarin ataupun Jumat malam itu sangat volatile, karena pertama NFP ya. NFP data yang direvisi. Jadi kalau kita lihat data sebelumnya di bulan lalu ya, di tanggal 2 Juni bulan lalu itu kan 339, ternyata direvisi turun menjadi 306.000. Nah, itu yang pertama. Revisinya bukan revisi naik, revisinya turun. Itu yang memandang bahwa USD akan bergerak turun. Dan ternyata hasil daripada NFP kemarin sebanyak 209.000, di bawah ekspektasi sebanyak 224.000. Itu juga yang membuat pergerakan NFP di sini bisa dibilang cukup lumayan turunnya, dari 300.000 menjadi 200.000 ya, hampir 100.000 orang yang bekerja itu mengalami. Untuk tingkat pengangguran sendiri ini masih sesuai dengan konsensus ya. Itu juga yang membuat bahwa pergerakan indeks dolar kemarin itu mengalami ya pergerakan yang sangat bisa dibilang atas bawah di sini. Yang pertama, harga indeks dolar itu mengalami penurunan akibat ya orang itu melihat data NFP-nya merah. Otomatis apa yang terjadi? Orang akan short USD atau akan nge-buy ataupun long di XAU, Euro, GBP, semua major pair pasti akan ngelong. Nah, karena itu kita lihat 30 menit pertama ya, harga DXY ataupun indeks dolar mengalami penurunan sebelum akhirnya sedikit naik. Dan 30 menit berikutnya orang itu melihat data dari unemployment rate yang menurun, tingkat penganggurannya menurun 0,1, dan juga average hourly earning ataupun tingkat pendapatan rata-rata per jam. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat tingkat pendapatan rata-rata per jam di sini mengalami kenaikan ya, dari 0,3 sebenarnya, dari 0,3 naik ke. Jadi jumlah pendapatan yang diterima oleh para pekerja ataupun pendapatan rata-rata per jam itu mengalami peningkatan menjadi 0,4. Apa kemudian indeks dolar ini bergerak turun? Karena pertama faktor NFP, memang NFP-nya lebih rendah. Lalu yang kedua adalah tingkat average hourly earning ataupun tingkat pendapatan rata-rata per jam. Karena kalau kita lihat tingkat pendapatan rata-rata per jam di sini naik, berarti kan otomatis secara logika orang akan lebih banyak mendapatkan uang.
Ketika lebih mendapatkan banyak uang, maka inflasinya kemungkinan ditakutkan akan menaikkan lagi. Orang akan lebih banyak belanja lagi, seperti itu ya. Oleh karena itu ya yang ditakutkan, sehingga pergerakan indeks dolar kemarin mengalami penurunan sampai di akhir sesi hari Jumat kemarin ya. Jadi itu di minggu lalu. Bagi yang kepo kenapa NFP-nya volatile banget ya, pertama karena NFP itu sendiri, lalu yang kedua karena tingkat pengangguran yang sesuai ekspektasi, dan yang terakhir karena average hourly earning. Untuk di minggu ini, karena di minggu ini kita lihat dulu ya, ada nggak hari libur ya. Untuk di minggu ini kita hari libur cuma ada di New Zealand aja sih, tapi ya nggak terlalu sih itu. Jadi untuk di minggu ini kita akan bahas ada beberapa kejadian yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah di hari Senin kita nggak ada apa-apa. Lalu di hari Selasa kita ada data NFP versi Inggris atau versi UK, di mana kita akan melihat tingkat pengangguran di UK diperkirakan akan masih di angka 3,8. Lalu jumlah orang yang menganggur di sini diperkirakan akan naik. Ya. Employment count change di sini adalah people claiming unemployment. Ya kayak unemployment claim lah, seperti itu. Jadi kalau dilihat tingkat pengangguran di sini diperkirakan akan naik dari minus 13.000 ke 20.000. Lalu average earning index ya seperti NFP yang kayak ini, yaitu average hourly earning gitu kan, sama aja seperti itu. Diperkirakan akan mengangkat dari 6,5 ke 6, itu di hari Selasa ya. Untuk di hari Rabu kita punya berbagai hari yang cukup sibuk ya. Ataupun di hari Rabu merupakan hari yang sangat sibuk, hampir di banyak PR ya. Yang pertama adalah di pagi hari kita ada mengenai New Zealand. New Zealand saat ini untuk pertama kalinya itu tidak akan menaikkan suku bunganya. Diperkirakan tidak akan menaikkan suku bunga, berarti akan stay di angka 5, karena secara histori ya teman-teman bisa lihat dari Agustus 2021 New Zealand itu selalu menaikkan suku bunganya. Dia tidak pernah tidak menaikkan suku bunga. Jadi bisa dikatakan selama 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun ini, kenaikan suku bunga di New Zealand itu selalu naik dari 0,25, lalu 0,5, 0,7, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4,25, 4,75, 5,25, 5,5, dan akhirnya untuk bulan ini di tanggal 12 Juli nanti New Zealand diperkirakan akan tidak akan menaikkan suku bunganya ya, yang dimana kita lihat secara data kenaikan New Zealand itu sangat luar biasa kuat ya, terus naik, tidak ada remnya sama sekali. Setiap meeting naik suku bunga, setiap meeting naik suku bunga, setiap meeting naik suku bunga. Sekarang direm ya, di tepatnya langsung dikasih lampu merah. Jika kita lihat dari Agustus 2021 New Zealand itu terus lampu hijau untuk suku bunga, terus lampu hijau. Di Rabu nanti kita akan melihat merah di dampaknya apa, karena untuk saat ini RBNZ sama seperti EBA di minggu lalu kita akan melihat, karena ini merupakan suku bunga yang sudah cukup tinggi ya untuk New Zealand, yaitu sebanyak 5,5. Itu saat RBNZ ataupun Reserve Bank New Zealand sama seperti RBA, mereka akan lihat dulu dampak dari suku bagaimana terhadap inflasi. Nah, mereka rasa itu sudah cukup. Nah, sekian aja dulu. Kita sekarang lihat dampaknya. Apakah kita akan bersyukur akan kenaikan 5,5 ini, atau kita malah menderita dengan seperti itu. Mereka pure pun pasti menunggu data-data dependen. Data dependen dalam artian ya mereka akan lebih data ataupun inflasinya seperti apa, tingkat seperti apa, lalu gaji seperti apa, pendapatan bagaimana. Menunggu data ekonomi, pastikan apakah suku bunga 5,5% ini worth it untuk dipertahankan atau akan penuh bagaimana, seperti itu. Dampaknya nanti kemungkinan pada saat berita ini keluar New Zealand
pelemahan kemungkinan. Lalu untuk di malam hari kita ada berita mengenai inflasi di Amerika. Jadi teman-teman yang trading di major pair harap berhati-hati. Jika minggu lalu kita ada data NFP, di minggu ini kita ada data inflasi. Untuk saat ini tingkat inflasi di Amerika secara tahunan diperkirakan penurunan dari 4% ke 3,1 ya. Tapi permasalahannya adalah inflasi bulanan dari 0,1 diperkirakan ke 0,3. Dan kalau kita lihat untuk tingkat inflasi inti diperkirakan akan turun dari 5,3 ke 5%. Jadi kalau bisa saya katakan untuk tingkat inflasi secara tahunan diperkirakan akan penurunan. Secara bulanan ataupun month. Oleh karena itu, jika nanti hasilnya positif, dalam artian tingkat inflasinya itu mengalami penurunan memang dari segi tahunan dan juga dari segi bulanan, maka kita akan melihat pergerakan indeks dolar yang sangat besar turun ke bawah. Tapi jika hasilnya mix, maka kemungkinan tidak akan terlalu berdampak. Bagaimana sih sebenarnya, karena hasilnya itu mix. Apalagi jika hasilnya di sini ternyata bagus, dalam artian tingkat inflasi tahunan ternyata tidak 3,1, keluarnya adalah sebanyak 4% gitu misalnya kan, keluarnya sebanyak 4%. Terus tingkat inflasi inti juga naik di atas 5,3% di sini. Ternyata yang keluar nanti di atas 5,3 lalu keluar di atas 4% gitu kan. Nah dia di atas 4%, maka bisa dipastikan ya indeks dolar pasti akan bisa bergerak naik untuk saat ini. Tapi ya karena kita tunggu aja deh bagaimana nanti hasilnya. Lebih baik sih kita seperti NFP kemarin ya, lebih baik ada yang merah 2, lebih baik ada yang merah 2 dan satu hijau daripada ketimbang campur-campur seperti itu. Itu untuk dari segi USD. Untuk malam harinya kita akan melihat suku bunga dari Kanada, dan diperkirakan untuk Kanada saat ini diperkirakan suku bunganya akan naik ke 5%, berarti naik 0,25% atau sebanyak 25 basis point dari 4,75 ke 5%. Dengan data yang sudah kita lihat kemarin, pengangguran yang naik menjadi 5,4 dan juga tingkat jumlah orang yang bekerja ke 50.000, untuk di Kanada saya rasa sih memang akan ada kenaikan 5% sih ya. Akan ada kenaikan menjadi 5%. Sepertinya akan ada kenaikan 5%, dan jika ini terjadi, kira-kira Kanada akan menguat sedikit. Ya. Itu di hari Rabu. Kemudian di hari Kamis kita ada tingkat GDP di UK. Nah, diperkirakan akan minus dari 0,2 ke minus 0,3. Lalu di malam hari kita ada PPI dan juga core PPI, dan juga ada tingkat unemployment claim seperti biasa. Yang dimana tingkat unemployment claim di sini diperkirakan akan naik menjadi 251.000. Dan untuk di hari Jumat kita ada ditutup dengan prelim consumer sentiment dari University of Michigan dari 64,4 ke 65,5. Nah, jadi di sini kemungkinan tidak akan terlalu berdampak bagaimana. Jadi untuk di minggu ini teman-teman yang trade di, kalau boleh saya kasih, itu teman-teman yang trading di GBP, New Zealand, USD, Kanada, itu harap berhati-hati ya. Apalagi teman-teman yang trading di GBP USD, New Zealand USD, USD Kanada, New Zealand Kanada, dan GBP Kanada, itu harap berhati-hati. Karena faktor di minggu ini dimulai dari adanya bank sentral, lalu tingkat tenaga kerja, lalu juga ada tingkat inflasi di USD ya, dan juga tingkat pendapatan negara ataupun GDP di UK, itu bisa sangat menjadi faktor yang luar biasa yang bisa sangat gerakan market dan juga bisa membuat market sangat volatil. Jadi harap berhati-hati teman-teman yang ingin trading di mata uang tersebut ya, dari GBP,
lalu ada New Zealand, lalu ada Kanada, lalu ada USD. Harap berhati-hati. Untuk minggu ini saya rasa akan sangat luar biasa, terutama untuk major pair dan juga untuk di GBP. Ya. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa fundamental mingguan minggu depan. Bye bye.